Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Hakiki, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404110428. Akan melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Dedi Harja kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ilham, silakan. Siap sikap berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini Reza sakit, kenapa dia? Ya, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Zahra. Nah, sebelum masuk pembelajaran, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan sesuatu halal menjadi haram? Melihat label halal. Ya, melihat apakah ada logo halalnya atau label halalnya. Kemudian, ada lagi? Melihat tanggal produk. Takutnya sudah expire atau kada luarsa. Oke. Nah, tahukah kalian kalau misalnya makanan yang halal itu bisa menjadi haram? Nah, untuk sekarang kita akan memecahkan 3 teka-teki bagaimana makanan halal bisa menjadi haram. Oke, Bapak jelaskan materinya sedikit. Halal dan haram. Secara definisi, halal itu diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, digunakan dan juga dilakukan. Jadi tidak cuma hanya dikonsumsi saja, tapi juga digunakan atau dilakukan. Oke, kalau haram itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Nah, dasar hukum dari halal dan haram itu yang pertama sebagai pedoman utama adalah Al-Quran. Yang kedua ada Al-Hadis. Dan yang ketiga merupakan dasar hukum yang digunakan di Indonesia dan juga ada majelisnya, yaitu ijtihad ulama. Kalau di Indonesia itu ada yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia yang mengatur apakah makanan ini halal untuk dikonsumsi atau tidak, ataupun mungkin barang digunakan itu halal atau tidak dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada makanan yang diharamkan dan juga tidak diperbolehkan oleh agama. Pertama, ada bangkai, itu tidak diperbolehkan untuk dimakan kecuali ikan yang ada di
laut. Bangkai tidak diperbolehkan untuk dimakan kecuali bangkai ikan, ya. Kemudian ada darah. Nah, darah itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada daging babi, itu udah jelas-jelas tidak diperbolehkan. Ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ini tidak diperbolehkan. Makanya kalau misal kalian mau memakan sesuatu, itu harus diolah oleh orang Islam supaya kita yakin bahwa hewan yang disembelih itu menggunakan nama Allah, gitu ya. Oke, hewan yang tercekik juga tidak diperbolehkan. Nah, misalnya ada domba, ya. Kemudian lari, kemudian tercekik, kemudian mati. Itu tidak diperbolehkan. Dipukul hingga mati juga tidak diperbolehkan. Jadi harus disembelih. Kenapa? Karena kasihan hewannya kalau dipukulin, ya. Kita aja sebagai manusia dipukul itu sakit, apalagi hewan sampai mati lagi nih, ya, tidak diperbolehkan. Ada hewan yang mati jatuh, misalnya ada hewan yang lompat, kemudian jatuh, kemudian mati, tidak diperbolehkan. Diterkam binatang buas juga tidak diperbolehkan. Apalagi nih yang disembelih untuk berhala. Kalau di kita itu mungkin disebutnya untuk sesajen, ya, itu tidak diperbolehkan. Hewan bertaring dan berkuku tajam. Kemudian ada hewan yang diperintahkan dibunuh oleh agama, seperti misalnya ular, kemudian ada tikus, ada anjing, dan juga cicak atau tokek. Itu tidak diperbolehkan, ya. Ular ini berbahaya. Kemudian tikus adalah hama. Itu bisa jadi dari hewan ini itu membawa suatu penyakit. Makanya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kemudian ada hewan yang dilarang dibunuh oleh agama, seperti misalnya semut, kemudian ada tawon, ada burung hudhud dan burung surod. Nah, untuk burung hudhud dan burung surod ini mungkin jarang kita temui di Indonesia, atau mungkin tidak kita temui. Tapi kalau semut sama tawon itu pasti kita sehari-hari juga bertemu, gitu ya. Kemudian ada hewan yang hidup di dua alam, seperti misalnya katak. Nah, katak tidak diperbolehkan untuk dimakan. Kalau misalnya kalian ke Thailand, itu udah jadi biasa, karena di sana itu bukan orang Islam mayoritasnya. Makanya kalian harus berhati-hati. Buaya juga sama, ya, tidak diperbolehkan. Untuk minuman itu ada yang dilarang dari sebabnya, yaitu memabukkan. Nah, segala sesuatu minuman yang memabukkan, yang berupa alkohol, itu tidak diperbolehkan. Atau ada minuman maupun makanan yang mengandung najis, tidak diperbolehkan. Yang menjijikan juga tidak diperbolehkan, karena bisa mengandung penyakit. Oke. Nah, di sini ada ayam goreng widuran. Ayam goreng widuran ini itu merupakan ayam goreng yang menjadi favorit di kota Solo. Nah, selain dari widuran ini, ada banyak kulineri atau kuliner makanan di kota Solo. Karena di Solo itu merupakan kota yang penuh dengan kuliner. Nah, salah satunya adalah ayam goreng widuran. Ayam goreng widuran ini berdiri sejak tahun 1973 sampai sekarang. Populernya ayam ini karena cita rasanya itu khas banget, enak. Dan juga ada kremes-kremesnya, gitu ya. Nah, apa kalian menemukan hal yang aneh? Tidak ada logo halalnya. Kemudian apa lagi? Oke. Sekilas kalau kita perhatikan, ayam goreng itu makanan yang biasa kita konsumsi atau kita makan. Jadi bukan hal yang aneh. Tapi kenapa gambar ini ada sesuatu yang aneh? Pada akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, sempat viral ayam goreng widuran ini, bahwa ada seorang konsumen yang melaporkan ayam goreng ini ternyata tidak halal. Karena apa? Karena kremesnya ini, yang menjadi cita rasa khasnya, itu ternyata digoreng menggunakan minyak babi. Nah, minyak babi itu adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Makanya, walaupun ini disebut ayam goreng karena proses dan juga pembuatan pengolahannya itu tidak halal, maka ayam goreng ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang
Islam, gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini juga tidak ada logo halalnya. Kemudian di sini tidak ada logo halalnya. Jadi seharusnya kalau misalnya bukan makanan halal itu tidak boleh ada logo halalnya. Pak, kan di sini ada tulisan halal. Ini tulisan halal, bukan logo halal. Berarti bukan restoran atau tempat makan yang disetujui oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau misalnya memang disetujui, harusnya ada logo halalnya. Jadi harus kalian pahami, tulisan halal dan logo halal itu berbeda, karena nanti ada surat izin operasionalnya. Oke. Nah, ada beberapa sebab kenapa makanan halal itu bisa menjadi haram. Nah, yang pertama karena zat asalnya yang udah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Misalnya ada bangkai, darah, kemudian ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah dan sebagainya. Itu udah jelas-jelas disebutin dalam Al-Quran, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kemudian ada haram karena sifat asalnya. Sesuatu yang halal kalau misalnya didapatkan dengan cara yang tidak baik, maka akan menjadi haram. Nah, misal nih, kalian mencuri uang, kemudian hasil curiannya itu digunakan untuk jajan. Itu juga menjadi haram. Karena apa? Karena uangnya bukan hasil dari cara yang halal gitu. Jadi tidak diperbolehkan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah haram karena prosesnya, pengolahan dan pengerjaannya. Jadi ini yang harus kalian teliti lebih dalam lagi, karena proses pembuatan pengerjaan itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Makanya harus kita teliti dan juga harus kita selidiki sebelum kita memakan atau mengkonsumsi dari suatu tempat makan ya. Jadi harus diselidiki terlebih dahulu. Bagusnya orang yang memasak untuk kita itu adalah orang Islam, karena orang Islam pasti tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kecuali kalau misalnya bukan orang Islam, nah itu kita harus lebih hati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan dari mereka, gitu ya. Oke. Nah, waktunya diskusi. Oke, di sini Bapak akan memberikan lembar kerja untuk beberapa kelompok. Nah, sebelumnya kita bagi 3 kelompok dulu ya. Nah, untuk kelompok yang pertama ada Najwa, kemudian Arini, itu adalah kelompok-kelompok yang akan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Nanti tuliskan hasil analisis kalian di lembar berikutnya. Jadi nanti di sini ada perintah untuk diisi, kemudian nanti isikan hasil analisis kalian di lembar berikutnya. Oke. Karena proses pembuatan bakso yang kurang bersih. Alat yang dipakai untuk membuat bakso bertukaran dengan penjual di sebelahnya yang menggunakan olahan babi. Karena itu, Pak Jul memutuskan pulang ke penginapannya karena sudah tahu di agama Islam, meskipun bakso halal, tapi cara diprosesnya tidak khusus, apalagi bertukaran dengan alat pengolahan babi, itu sudah menjadi haram. Karena zat babi itu menempel pada alat yang digunakan. Jadi, hati-hati untuk memilih makanan. Lihat cara prosesnya dan lain sebagainya. Langsung saja dengan ini
hukum yang terdapat pada studi kasus tersebut adalah haram karena prosesnya. Sandy ada yang menawari uang besar. Jika Sandy mau melakukan pekerjaan bersamanya, pekerjaannya adalah menjadi gerombolan pencurian motor. Dari hasil pencurian tersebut, Sandy bisa membeli HP mahal. Karena Sandy tertekan dengan gerombolan teman-temannya yang mempunyai ekonomi yang di atas Sandy. Ada lagi? Belum satu mungkin? Ada pertanyaan? Haram karena zatnya yang tidak diketahui, karena Parodi menemukan satu kode zat yang dicampurkan ke dalam roti tersebut, yaitu tulisan E472E yang tidak Parodi ketahui dari mana asal zat tersebut, dan biasanya tulisan E472E tapi berupa tulisan bukan angka. Ternyata di toko itu tidak ada logo halal. Maka Parodi semakin yakin bahwa makanan ini belum tentu halal. Akhirnya apa, Parodi memutuskan apa? Tidak memakan roti dan kue yang sudah dibeli. Karena asal dari uang yang Sandy dapatkan itu adalah pencurian motor. Hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi HP yang dipunyai Sandy walaupun hasil jerih payahnya tetap menjadi haram dari segi asalnya atau sifatnya, cara mendapatkannya. Oke. Nah, dari 3 penyebab tadi, kira-kira mana yang sering sekali tidak kita hindari? Dari mulai zatnya, kalian suka ngecek gak komposisinya kalau beli makanan? Nah, terus kalau misalnya dari cara mendapatkannya, kalian kira-kira dapetin makanan itu dari apa? Uang halal atau uang haram? Halal ya, insya Allah halal. Terus dari prosesnya, kalian tahu nggak jajanan kalian gimana cara bikinnya? Nah, kalau misalnya ada logo halalnya, kita percaya sama MUI saja bahwa prosesnya sudah memenuhi syarat halal ya. Oke. Dan kita harus lebih berhati-hati lagi nanti. Kalau mau beli makanan, yang pertama harus kita cek apa? Logo halal. Kedua, komposisi. Ketiga, tanggal kadaluarsanya. Dan yang keempat adalah prosesnya. Kadang-kadang kan kita jajan juga bisa lihat prosesnya ya. Nah, kita juga harus berhati-hati ya. Ya, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Luar biasa. Tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.